bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, nama saya Desi Nur Putri, NPM 202514500329 dari kelompok 11. Mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep lingkungan hidup dan jenis pencemaran. Ada air, udara, dan tanah. Dan saya Vivi untuk NPM 202514500318 ingin menyampaikan penyebab pencemaran dan dampak bagi lingkungan. Halo semuanya, pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan jika air yang kita gunakan tercemar, udara yang kita hirup dipenuhi polusi, atau tanah yang menjadi sumber pangan tidak lagi subur? Permasalahan tersebut merupakan bagian dari isu lingkungan yang saat ini menjadi perhatian dunia. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, meningkatnya aktivitas manusia telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Pada video ini, saya dan rekan saya akan membahas konsep lingkungan hidup, berbagai jenis pencemaran, penyebab terjadi pencemaran, serta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup, penyebab cemaran lingkungan, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita belajar bersama. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi kehidupan dan perkembangannya. Lingkungan menjadi tempat manusia, hewan hidup dalam suatu lingkungan. Yuk kita belajar tentang lingkungan hidup. Jika salah satu komponen lingkungan hidup rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Akibatnya, makhluk hidup dapat kehilangan sumber makanan, tempat tinggal, dan lingkungan yang sehat untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya harus berjalan harmonis. Materi selanjutnya, mari kita pelajari tentang komponen biotik dan abiotik agar semakin memahami lingkungan di sekitar kita. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, seperti air, tanah, dan udara yang sangat penting bagi kehidupan. Saat biotik dan abiotik ini berkumpul di satu tempat dan saling memengaruhi, itulah yang disebut ekosistem. Mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri loh. Di dalam ekosistem ada tingkatannya. Kalau cuma ada satu makhluk hidup sendirian, seperti ikan lucu ini, kita sebut individu. Tapi kalau ikan ini mengajak teman-teman sejenisnya berkumpul di tempat yang sama, hore!
Sekarang mereka jadi populasi. Kalau populasi katak bertemu populasi ular dan padi di sawah, kumpulan yang berbeda-beda ini namanya komunitas. Jenis ekosistem. Ekosistem itu ada jenisnya. Ada yang alami, terbentuk sendiri oleh alam. Contohnya laut yang luas atau gurun pasir. Ada juga ekosistem buatan. Ini sengaja dibuat oleh manusia, seperti bendungan, sawah pak tani, atau akuarium di kamarmu. Di dalam ekosistem, setiap makhluk punya tugas. Tumbuhan hijau adalah produsen. Mereka hebat, bisa masak makanan sendiri pakai sinar matahari. Lalu ada konsumen, yaitu pemakan. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, ada juga yang rakus makan semuanya. Nyam-nyam. Terakhir, ada pasukan bersih-bersih, namanya dekomposer, seperti jamur dan bakteri. Tugasnya menguraikan sisa makhluk hidup agar tanah jadi subur lagi. Semua makhluk ini berinteraksi lewat rantai makanan. Ini seperti antrean makan loh. Lihat, energi dari rumput pindah ke belalang. Kemudian, hap, belalang dimakan oleh katak. Energi berpindah lagi deh ke perut si katak. Wah, hati-hati katak. Ular datang untuk memakan katak. Sekarang energi berpindah lagi ke tubuh ular. Terakhir, ular itu disambar oleh elang. Elang ini adalah konsumen puncak karena tidak ada yang memakannya. Dia raja di rantai makanan ini. Tapi di alam, satu hewan bisa dimakan oleh banyak hewan lain. Kalau rantai makanannya banyak dan saling silang, kita sebut jaring-jaring makanan. Selain makan-memakan, ada juga persahabatan unik, namanya simbiosis. Pertama, mutualisme. Dua-duanya untung. Lebah dapat madu, bunga dibantu penyerbukan. Kedua, komensalisme. Yang satu untung, yang lain biasa saja, tidak rugi. Contohnya tanaman anggrek yang menumpang tinggal di pohon besar ini. Terakhir, parasitisme. Hubungan ini kasihan, karena satu untung tapi yang lain rugi. Contohnya nyamuk ini, dia kenyang tapi kita jadi gatal. Nah, itulah keajaiban ekosistem. Semuanya saling terhubung. Yuk kita jaga keseimbangan alam agar bumi tetap Semua lestari. komponen lingkungan saling berinteraksi. Jika satu komponen mengalami perubahan, maka komponen lainnya juga dapat terpengaruh. Karena itu, keseimbangan lingkungan harus dijaga. Pencemaran adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran air terjadi ketika air tercampur limbah atau zat berbahaya. Akibatnya, air menjadi kotor, berbau, dan mengganggu kehidupan makhluk air. Memangnya apa sih itu pencemaran udara? Beberapa dari kita mungkin sudah tahu atau pernah dengar tentang pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kondisi di mana kualitas udara sedang menurun. Hal ini bisa terjadi karena asap industri, pembakaran hutan, asap kendaraan, dan asap rokok. Yang bisa berdampak bagi kesehatan masyarakat seperti batuk, sesak nafas, dan imun anak yang menurun. Apa yang harus kita lakukan? Daripada kita berdiam diri, mari kita mengurangi pencemaran udara dengan tidak merokok sembarangan di lingkungan sekitar kita. Menggunakan transportasi umum dan melakukan penghijauan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, itu berarti kita sudah berpartisipasi dalam menjaga udara di bumi. Stop pencemaran udara dan selamatkan bumi. Pencemaran udara terjadi ketika udara mengandung zat berbahaya dalam jumlah berlebihan, seperti asap kendaraan dan pabrik. Dan pencemaran tanah terjadi karena masuknya bahan berbahaya seperti sampah plastik dan bahan kimia yang dapat merusak kesuburan tanah. Ada juga
Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan adalah aktivitas industri yang menghasilkan limbah cair, padat, dan gas berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Lihat saja asapnya. Gas buang ini meningkatkan pemanasan global. Mari jaga bumi. Pencemaran karena limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit. Ada juga pencemaran di alam, seperti penebangan liar dan pembakaran hutan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Selain aktivitas manusia, pencemaran juga dapat disebabkan oleh pertambangan dengan dan faktor alam seperti letusan gunung berapi serta banjir. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit kulit, diare, hingga keracunan akibat bahan berbahaya. Pencemaran merusak lingkungan, mengurangi hasil pertanian, menurunkan pendapatan nelayan, dan mengurangi daya tarik wisata. Mari kita jaga lingkungan kita. Dan dampak terhadap iklim, pencemaran udara juga menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, hujan asam, dan cuaca yang semakin ekstrim. Mari kita jaga lingkungan kita. Cukup dengan memilah sampah, bersama-sama kita bisa. Ayo menanam pohon, hemat air dan energi, mulai dari sekarang. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa. Stop buang sampah sembarangan. Dampak dari buang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir dari level rendah sampai tinggi. Sampah yang tidak terurai dapat merusak kualitas tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang nyamuk dan bisa terkena penyakit demam berdarah. A few moments later. Lihatlah indahnya lingkungan di sekitar kita. Udara segar, pepohonan hijau, dan udara bersih bebas dari polusi udara. Area publik adalah ruang kita bersama untuk menikmati keindahan alam dan berbagi kebahagiaan. Namun, kadang ada asap rokok yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan kita semua. Asap rokok bukan hanya berbahaya bagi perokok aktif, tapi juga bagi kita yang menghirupnya, terutama anak-anak dan lansia. Untuk melindungi kesehatan bersama dan menjaga kenyamanan lingkungan, mari kita patuhi peraturan area publik adalah kawasan bebas rokok. Dengan tidak merokok di area ini, kita ikut berkontribusi menciptakan udara yang lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, dan suasana yang lebih nyaman untuk semua. Ingat, dimanapun ada tanda ini, itu berarti kita sedang berada di kawasan bebas rokok, baik itu di taman, rumah sakit, sekolah, atau tempat umum lainnya. Mari wujudkan area publik yang sehat dan nyaman bagi kita semua. Udara bersih, kita sehat. Jadikan kebiasaan baik ini bagian dari hidup kita. Terima kasih sudah peduli. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita mengetahui bahwa pencemaran air, tanah, dan udara merupakan masalah lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mengancam kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari langkah kecil untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan materi tentang dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan sehari-hari. Semoga setelah materi ini disampaikan, teman-teman di rumah bisa lebih peduli tentang lingkungan dan alam sekitar. Sekian pemaparan dari kami mengenai konsep lingkungan dan pencemaran lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.